Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Atiyah, NIM 1914147. Saya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya insani. Apa itu? Yuk kita cek videonya. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Apa sih itu? Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki ketergantungan antar sesama. Dalam hal ini, pemanfaatan sumber daya manusia dapat dikelola dan dimanajerial sebagaimana kebutuhan untuk dapat mencapai tujuan dalam pengelolaan organisasi maupun perusahaan. MSDM adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan-tujuan dari suatu organisasi. Organisasi atau perusahaan tidak akan berjalan hanya cukup mengandalkan satu orang. Untuk itu, MSDM dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan organisasi yang melibatkan bantuan dan peran orang lain. Sedangkan pengertian sumber daya insani itu sendiri merupakan sebutan lain daripada sumber daya manusia. Pengertian sumber daya insani itu sendiri merupakan sebutan lain daripada sumber daya manusia. Kata insani ini bersangkutan dengan manusia dan kemanusiaan dalam konteks ilmu manajemen syariah. Sumber daya insani ini memiliki sifat-sifat yang mengarah kepada sifat-sifat Nabi, yaitu sidik benar, itkon profesional, fatonah cerdas, amanah jujur atau terpercaya, tablik transparan. Manajemen sumber daya insan ini didasari pada suatu konsep bahwa setup karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. Kajian manajemen sumber daya insan ini menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Sumber daya insan ini merupakan kekuatan yang sangat besar untuk mengelola sumber daya yang tersedia di muka bumi ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia demi kesejahteraan makhluk hidup dan lingkungan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini meliputi beberapa sektor, di antaranya yaitu karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya demi menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Bagian atau unit yang biasanya mengelola sumber daya insani yaitu Departemen Sumber Daya Insani atau dalam bahasa Inggris disebut HRD, Human Research Development. Lingkungan studi manajemen sumber daya insani ini pada dasarnya memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup MSDI di perusahaan diantaranya yaitu lingkup perencanaan sumber daya insani berupa perekrutan atau seleksi sumber daya insani, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, kompensasi kepemimpinan, pemutusan hubungan kerja, dan masih banyak lagi aspek-aspek lain dalam suatu perusahaan yang merupakan bagian dari ruang lingkup studi MSDI. Kemudian ada tujuan MSDI. Poin-poin tujuan penerapan manajemen sumber daya manusia menurut ahli ekonomi yaitu Sunarto yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya untuk menjalankan tugas organisasi. Yang kedua yaitu melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkala melalui sistem kerja yang efektif. Yang ketiga yaitu mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas kerja karyawan. Yang keempat menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan organisasi. Yang kelima yaitu memberikan penghargaan atas semua prestasi kinerja sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada sumber daya manusia. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia ini sama halnya seperti fungsi manajemen pada umumnya ya. Seperti yang dikemukakan oleh Flippo. Menurutnya fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ini ada dua, yakni fungsi manajerial. Fungsi ini terdiri dari satu, perencanaan atau planning. Perencanaan ini mempunyai arti penentuan mengenai program-program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Nah, organisasi ini dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengkaitkan antara pekerjaan karyawan dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Pengarahan ini terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing ini adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi
Sedangkan fungsi leading ini dilakukan pengarahan SDM agar karyawan ini bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktivitas-aktivitas ini agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bila terjadi penyimpangan dapat diketahui ini dan segera dilakukan perbaikan. Kemudian ada fungsi operasional. Nah, fungsi ini terdiri dari pengadaan. Nah, usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi, dan penempatan. Yang kedua adalah pengembangan atau development. Nah, usaha ini untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan yang tepat. Nah, agar karyawan atau pegawai ini dapat melakukan tugasnya dengan baik. Nah, aktivitas ini penting dan akan terus berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian, dan meningkatnya kesulitan tugas manajer. Yang ketiga ada kompensasi. Nah, fungsi kompensasi ini diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi. Prinsip manajemen sumber daya insani ini merupakan dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pimpinan. Dalam prakteknya harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip manajemen sumber daya insani ini meliputi satu, integrasi. Artinya terdapat integrasi antar semua bidang kehidupan agar menyatu antara bisnis dan mencari ridha Allah. Yang kedua, akuntabilitas. Artinya setiap insan wajib bersedia untuk dapat bertanggung jawab dan juga mampu untuk mempertanggungjawabkan. Tiga, total. Artinya menjadikan penghambatan pada Allah sebagai komitmen moral yang memberikan arah, tujuan, dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan pada organisasi atau bisnis. Yang keempat ada kejujuran. Artinya tidak mengambil keuntungan dengan cara berbuat curang, menipu, menimbun, memanipulasi sesuatu baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Yang kelima ada kebaikan. Artinya yaitu kesediaan memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang keenam yaitu kebersamaan. Artinya dapat membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun masalah-masalah sosial meliputi satu, adanya pergeseran nilai di dalam masyarakat akibat kemajuan pendidikan dan teknologi. Yang kedua, berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan akibat adanya spesialisasi pekerjaan. Yang ketiga, semakin menjamurnya pekerja wanita karena kodrat sebagai wanita membutuhkan pengaturan. Dan yang keempat, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Perusahaan semakin variatif baik kebutuhan material maupun non-material, sedangkan masalah politik ini berkaitan dengan satu hak asasi manusia yang menuntut untuk diperhatikan. Yang kedua, organisasi buruh yang semakin banyak dan kuat. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dalam mengatur perburuhan semakin banyak. Yang keempat ini persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja. Dan yang kelima ini adanya emansipasi wanita yang menuntut persamaan hak dalam memperoleh pekerjaan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.